يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم زهمي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهل. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada hal yang patut kita lakukan selain kita kemudian mengungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah, lakukan sesuatu yang di situ ada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Gak terasa tadi disebutkan bahwasanya malam udah malam 26. Masya Allah. Tamu yang mulia, tamu yang agung. 26 ya. Qalbus sana, hatinya, jantungnya daripada bulan-bulan dalam 1 tahun akan pergi meninggalkan kita. Maka tidak ada yang patut dilakukan selain setidaknya 3 hal. Yang pertama, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan tentang apa yang kemudian kita harus lakukan. Dia mengatakan ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaiki, bagusin, benerin apa yang kemudian tersisa. Kita tinggal beberapa hari lagi, maka kemudian apa yang tersisa dari Ramadan kita perbagus, kita mantepin, kita perbaiki. Yughfar laka ma fima madha, maka engkau akan diampuni terhadap apa yang sudah lewat. Mungkin kita lalai dari Ramadan di awal-awal waktu kita. Mungkin kita nggak terlalu kemudian memperhatikan kehormatan daripada Ramadan. Mungkin kita terlalu kemudian mengotori kemuliaan Ramadan dengan perbuatan-perbuatan yang di situ tidak ada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini. Maka perbaiki itu, yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ightanim fima madha, ightanim fima baqiya, li'annaka la tadri mata tudrik rahmatullahi ta'ala. Maka ambillah, pergunakan kesempatan yang tersisa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di akhir-akhir daripada bulan Ramadan yang mulia ini. Kita perbagus, kita perbaiki, kita ambil kesempatan besar ini dari waktu yang tersisa. Karena sungguh kita tidak mengetahui kapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita temukan. Maka kita nggak tahu, mungkin di waktu-waktu kita yang tersisa ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan kita yakin, percaya bahwasanya apalagi saat ini kita di Ashrul Awakhir, di malam 10 malam terakhir yang penuh dengan keberkahan. Pertemuan yang kedua kemarin saya sudah menyampaikan, bulan Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan di awal-awal 10 malam di awal bulan. Terutama pada saat awal bulan Rajab, itulah puncak kemuliaan daripada bulan Rajab. Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan di pertengahan 10 malam-malam bulan Sya'ban. Tapi puncaknya itu pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi kemudian Ramadan Allah muliakan di Ashril Awakhir, di akhir-akhir 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah mengatakan taharraw Lailatul Qadar, usahalah sungguh-sungguh engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di malam-malam witir, malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kita enggak tahu malam ganjil, kita enggak tahu jumlah hari di bulan Ramadan itu bisa jadi 2 kemungkinan. Bisa jadi 29, bisa jadi 30.
kuncinya hanya itu, 29 atau 30. Maka kemudian kalau 30 seumpamanya, maka malam-malam ganjil itu adalah malam 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kalau ganjil berarti kata para ulama bahwasanya malam ganjil itu berarti malam 20, malam 22, malam 24, malam 26, malam 28. Maka mereka para ahlilah tidak menentukan apakah ini malam ganjil, malam genap, gak peduli itu. Yang bagaimana mereka pikirkan adalah bagaimana setiap malam di akhir-akhir malam bulan itu. Yang mereka yakin bahwa setiap malam ada malam Lailatul Qadar ketika kita mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung saat ini kita semuanya dipilih oleh Allah untuk kita berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil kesempatan yang tersisa. Jangan sampai kemudian kita lewati malam kesempatan yang tersisa ini. Yang kedua yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berharap agar apa yang kita lakukan, kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan di malam bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan, di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengemis kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aslafun as-salihun ketika mereka dipertemukan dengan Ramadan setelah berdoa 6 bulan lamanya, kanu yad'una Allah sittata asyhur ayyataqabbala minhum. Mereka berdoa 6 bulan lamanya kepada Allah agar diterima semua apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ketika kita menghadapi akhir-akhir Ramadan, kita memantapkan diri kita bahwasanya waktu Ramadan berlalu, apa yang kemudian kita temui dalam kehidupan kita akan berlalu, akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Ramadan boleh berlalu, tetapi mantapkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam niat kita bahwasanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah boleh berlalu. Karena sungguh kita adalah hambanya Allah. Hamba Allah, kun abdan rabbaniyan, jadilah hamba Allah yang sejati, hamba Allah Tuhan yang sesungguhnya. Wala takun ramadhaniyan, jangan engkau menjadi hamba Ramadan di mana ketaatan kita, ibadah kita, ingatnya kita kepada Allah, maunya kita melakukan kebaikan hanya kita lakukan pada saat di Ramadan saja. Sementara ketika Ramadan berlalu, kita kembali kepada habitat keburukan kita. Wa'iyadzubillah. Orang-orang yang kemudian menjaga ketaatannya, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap saat dia akan mempuasakan dirinya. Kam min shaimin muftirun wa kam min muftirun shaimun. Betapa banyak orang-orang yang dia berpuasa tapi hakikatnya dia tidak berpuasa. Dalam puasa yang dilakukannya hanya sekedar enggak makan dan minum, tapi kemudian dia melakukan pelanggaran apa yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batinnya. Hanya sekedar enggak makan dan minum. Tetapi betapa banyak orang-orang yang dia di luar bulan Ramadan enggak berpuasa, tapi pada hakikatnya dia selalu mempuasakan dirinya dengan menjaga dari hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin seperti yang disampaikan dalam kitab Nuzhatul Majalis, bagaimana ada seorang hamba yang kemudian ya'ti yaumul qiyamah bi'abdin wal malaikatu yadribunahu. Ada seorang hamba yang kemudian mendapatkan siksa, digebukin nama malaikat. Fayata'allaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang kemudian gerendotan sama Nabi, berharap kepada Nabi agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi' musyaffa', yang dapat memberikan syafaat menolong dia. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wa ma dzambuh?" Apa dosa orang ini? Kemudian malaikat mengatakan, fayaquluna, mereka mengatakan para malaikat itu, adraka alaihi Ramadan, adraka alaihi Ramadan, thumma 'asa Allah taala fi. Orang ini diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan, berada di bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, tetapi kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka Rasulullah fayuridu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'a fi. Rasulullah pengen ngasih syafaat kepada orang itu, ingin menolong orang itu. Fayuqalu, kemudian dikatakan, ya Muhammad, inna khasamahu Ramadan. Sungguh Ramadan memusuhi orang ini, membenci orang ini. Kenapa? Di saat kemudian Allah sucikan jiwa-jiwa kita, Allah beri kesempatan besar
pintu rahmatnya Allah, ampunannya Allah, kebaikan yang melimpah Allah buka. Kenapa dia kemudian lari dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian dia tidak mengejar itu? Maka kemudian Ramadan membenci, Ramadan memusuhi orang tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana bari'un mimman khasamuhu Ramadan. Aku berlepas diri dari orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Mudah-mudahan Allah selamatkan zahir batin kita, Ramadan kita, ibadah kita, ketaatan kita. Tidaklah keluar kita dari Ramadan kecuali kita selalu berada dalam keridhaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dalam selalu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.